tidak ada di dalam Alkitab yang tidak bisa diaplikasikan. Sebenarnya. Jadi seperti Jesslyn, Ustadz Ipung Atria itu sebenarnya salah kalau dia pernah jadi Kristen. Berarti dia itu salah diajar. Berarti yang ngajar dia itu belum mengerti. Inilah yang diwanti-wanti sama Petrus itu, guru-guru palsu itu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kami ada di tempat ini berdua saja, meskipun hanya berdua, tapi kami akan tetap semangat untuk memberikan atau mengupas tema-tema tentang kekristenan. Kami berharap yang kami kupas hari ini memberikan Anda pengetahuan atau tambah pengetahuan tentang perihal kekristenan. Apalagi temanya malam hari ini masih tentang Alkitab. Jadi malam hari ini Pak, saya akan coba membawa perbincangan kita ke satu tema tentang Allah Tritunggal. Tetapi memang saya ambil tema ini dari satu video, kalau nggak salah kanal YouTube-nya Pak Ipung Atria. Ipung Atria ini kalau nggak salah dia mantan orang Kristen yang akhirnya menjadi mualaf. Menjadi mualaf artinya keyakinannya sekarang sudah berbeda. Dan beliau berpindah agama dan sekarang menjadi orang Muslim yang saya gencar sekali mempertanyakan tentang banyak hal yang berhubungan dengan Alkitab. Nah, banyak juga memualafkan orang katanya. Iya Pak, dia memang ini misi hidupnya katanya. Karena bagi dia kekristenan itu sebenarnya ketuhanannya saja nggak jelas gitu loh. Karena Tuhannya tidak tauhid, tidak satu. Ada Tuhan Bapa, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Ini Allahnya yang mana nih yang benar-benar Allah? Kebetulan kalau nggak salah Pak Ipung Atria ini di dalam satu video ini beliau sedang berbincang-bincang dengan satu perempuan, kalau nggak salah namanya Jesslyn. Kebetulan juga mantan orang Kristen yang menjadi mualaf, dan backgroundnya dia adalah seorang song leader. Song leader berarti pimpin pujian yang banyak sudah melayani di gereja-gereja, dan akhirnya karena pengalamannya yang sudah banyak main di gereja-gereja, dia tentu banyak belajar tentang Alkitab. Tetapi menurut kesaksiannya di dalam video itu, justru semakin dia banyak belajar tentang Alkitab, dia malah semakin bingung. Gitu. Iya, menurut dia, iya sama seperti orang-orang di luar kekristenan pada umumnya, bingung mendefinisikan mana Allah yang benar. Jadi menurut beliau ini Yesus Allah atau bukan, gitu loh. Terus kalau Yesus Allah, Bapa itu Allah atau bukan? Kalau Bapa itu Allah, berarti Yesus bukan Allah, gitu. Atau kalau Bapa itu Allah, berarti Yesus bukan Allah. Atau kalau Yesus Allah, Bapa bukan Allah. Atau kalau Roh Kudus itu Allah, dua-duanya bukan Allah. Jadi, saudara, memang banyak teori-teori yang di luar dari kekristenan yang mereka mencoba untuk menarik kesimpulan berdasarkan dari apa yang mereka baca di dalam Alkitab. Tetapi tentu saja mindset mereka tidak tunduk kepada doktrin yang ada di dalam Alkitab. Saudara, saya rindu untuk malam hari ini Pak Kurnia, kita mau kupas pertanyaan yang berasal dari video ini. Menurut Alkitab, di antara tiga Allah ini, saya bilang menurut mereka tiga Allah ini, mana yang benar-benar Allah? Oke, silakan Pak Gembala Kurnia. Baik, ya sebenarnya nyebutnya jangan tiga Allah, tapi tiga pribadi Allah. Tiga pribadi Allah. Iya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini tiga pribadi. Artinya tiga pribadi itu bisa dibedakan. Iya. Bisa dibedakan. Mereka adalah jadi secara lokasi juga bisa berpisahkan begitu. Jadi kalau ditanya mana yang Allah, ini kalau kita belajar Alkitab,
Maka Alkitab mengajarkan bahwa ini tiga pribadi ini adalah Allah semua. Allah semua. Allah semua. Dan itu tiga pribadi. Tiga pribadi. Jadi tiga pribadi Tritunggal ini tiga pribadi yang berbeda, tetapi ini Esa. Maka di 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ketiganya adalah satu. Nah, memang kalau orang jadi bingung mana yang Allah, karena di dalam sejarah kekristenan ini kan banyak guru-guru palsu sebenarnya. Kalau Rasul Petrus itu sudah memperingatkan, memprediksi bahwa kita diwanti-wanti akan adanya guru-guru palsu. Iya. Nah, coba kita baca dulu 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan ayat 3. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya, jadi termasuk di dalam pengajaran tentang konsep Allah ini dikacaukan. Ada yang berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, karena dia itu lebih rendah daripada Allah Bapa. Iya, karena sebenarnya kalau kita lihat catatan Alkitab sendiri bahwa sebenarnya banyak hal yang Yesus katakan bahwa apa yang dilakukan bahkan atas perintah Bapa. Iya. Dia adalah utusan Bapa. Dan semua yang kulakukan adalah atas kehendak Bapa. Jadi kalau kita baca satu ayat yang berhubungan dengan keadaan Yesus pada waktu itu, yang menyatakan tentang keberadaan Yesus pada waktu itu, tentu kita sendiri berpikir seolah-olah Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa. Begini, Yesus ketika menjadi manusia itu tidak membuat dia menggagalkan dia adalah Allah. Oke. Karena kan Allah bisa menjadi manusia. Iya. Nah, pribadi anak ini menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, maka anak Allah yang menjadi manusia ini berperan sebagai Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Maka ketika dia berperan sebagai Mesias adalah seorang utusan karena dia harus nabi. Ya, Mesias itu imam. Mesias itu juga adalah raja, dan jabatan Mesias ini hanya bisa disandang oleh Allah yang menjadi manusia. Tapi bukan berarti keberadaan dia sebagai manusia lebih rendah daripada Allah? Tidak, karena ketika dia posisinya bukan kehilangan keilahiannya, tetapi kesetaraan dengan Allah itu tidak harus dia pertahankan. Gitu. Makanya dia memberi contoh bagaimana kita ini sebagai manusia tunduk kepada kehendak Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus sebagai anak, ketika dia menjadi manusia, dia itu disebutkan juga sebagai Adam kedua. Nah, kalau Adam pertama itu membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang Adam yang kedua ini, Yesus Kristus, ini adalah membawa kepada kehidupan yang kekal. Jadi Adam pertama membawa kepada kematian, Adam yang kedua Yesus Kristus membawa kepada hidup yang kekal. Jadi kesalahan kalau menganggap bahwa Yesus itu Allah atau kedudukannya lebih rendah dan bukan Allah pencipta itu sendiri, itu adalah kesesatan. Gitu. Kenapa begitu, Pak? Ya karena kalau Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, maka dia pasti akan gagal untuk menjadi Mesias. Dia harus Allah sendiri. Dia harus Allah sendiri untuk menjadi manusia. Ya Allah untuk menyelamatkan manusia, dia harus Allah sendiri. Oke. Kalau ada banyak ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa seolah-olah dalam tanda petik bahwa kesannya seolah-olah Yesus itu lebih rendah dalam pemahaman kata-kata berikut. Aku adalah utusan Allah. Ya. Oke. Itu
dalam kriteria bahwa dia nabi. Oke, itu banyak ya Pak. Aku melakukan apa yang Allah kehendaki. Aku melakukan pekerjaan Bapakku. Ya, Kan gitu. Yang saya penasaran Pak, kira-kira ada nggak ayat yang merajuk kepada Alkitab di mana? Ini kita bilang. Kalau kita bilang kan kesannya seolah-olah Yesus itu di bawahnya Bapa. Ada nggak ayat yang menyatakan bahwa Allah Bapa memandang Yesus sebagai Allah? Oh, jadi di Ibrani, itu Allah Bapa menyatakan bahwa anak ini adalah Allah. Coba kita baca. Allah Bapa itu Pak? Ya, Allah Bapa. Oh, bukan berarti Allah Bapa di bawah Yesus ya Pak? Setara kan? Jadi dalam kesetaraan ini adalah Allah Bapa bisa menyatakan Yesus adalah Allah. Yesus Kristus menyatakan juga Allah Bapa sebagai Allah. Oke. Jadi ini setara. Di Ibrani berapa Pak? Ibrani pasal 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ini Yesus ya Pak? Ya, anak Yesus. Tetapi tentang anak, Allah. Iya, ini Allah Bapa. Allah Bapa. Tetapi tentang Yesus, Allah Bapa berkata, takhtamu ya Allah, takhtamu ya Yesus. Iya. Gitu ya Pak? Iya. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu Yesus adalah tongkat kebenaran. Iya. Jadi Allah Bapa menyatakan Yesus adalah Allah. Jadi karena ini kan setara gitu. Jadi di dalam ketritunggalan ini tidak ada sebenarnya jabatan yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih rendah. Jadi kalau menempatkan Yesus Kristus itu lebih rendah dari Allah Bapa, jadi keilahian Yesus tidak setara dengan Allah Bapa, ini kesesatan. Ini salah. Karena kalau Yesus bukan Allah, dia bukan juru selamat manusia. Nah, jadi itu yang mungkin orang bingung gitu kan. Karena di dalam kekristenan ada yang ajaran yang seperti itu. Nah, kita melihat ya kelompok saksi Yehova. Nah, kemudian ini pendeta Pak Erastus Sabdono juga mengajarkan seperti itu. Di samping itu juga ada ya lawannya ajaran ini juga. Itu menempatkan bahwa ketiga-tiganya itu adalah Yesus. The oneness itu maksudnya. Oneness. Oh, gitu. Jadi Bapa tidak ada, Roh Kudus tidak ada. Semuanya Yesus. Semuanya Yesus. Ini juga tidak alkitabiah gitu. Karena kalau semuanya itu Tuhan Yesus, tidak ada Allah Bapa, tidak ada Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, suara yang dari langit itu suara siapa? Suara Allah Bapa. Kan suara Allah Bapa. Iya. Kalau Allah Bapa itu tidak ada, itu adalah Yesus. Kan Yesus ngomong sama dirinya sendiri. Jadi kan kacau. Jadi sandiwara gitu ya Pak. Betul. Itu jadi kacau. Itu juga adalah kesalahan. Gitu. Itu kesesatan. Kalau semuanya hanya Yesus, maka ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, itu korban diberikan kepada siapa? Kan begitu. Jadi konsep yang benar tentang Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah memang Allah itu 3 pribadi yang esa. Jadi ketiganya adalah satu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Jadi mereka satu kesatuan dalam sifat keilahian. Tiga-tiganya adalah Allah. Jadi seperti itu. Jadi ini ajaran-ajaran sesat ini bisa bahaya. Gitu. Bahaya bagaimana maksudnya? Mengacaukan doktrin yang diajarkan Alkitab sebenarnya. Apakah akan bisa berpengaruh terhadap doktrin keselamatan? Jadi di antara dua pandangan yang di luar daripada Alkitab ini, yang tadi kita sebut adalah ajaran antikristus. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa siapapun yang mengatakan bahwa Yesus adalah bukan manusia, hanya Allah saja, itu sesat. Tetapi yang menyatakan Yesus hanya manusia saja dan bukan Allah, itu pun sesat. Nah, ini kan sesat yang lain, Pak. Artinya sesat di mana ada orang beranggapan, sesat pertama ada orang beranggapan bahwa semuanya itu Yesus. Tidak ada Allah Bapa, tidak ada Roh Kudus, semuanya Yesus. Ini sesat pertama ya, Pak. Yang opposite yang tadi adalah bahwa sebenarnya tiga-tiganya berbeda kan, atau bahkan Yesus bukan manusia. Nah, di antara doktrin ini
apakah mereka sama-sama bisa mempengaruhi doktrin keselamatan? Oh iya, ini kan mempengaruhi doktrin keselamatan. Kalau Yesus bukan Allah, jelas dia bukan juru selamat. Oh iya. Nah kalau Yesus semuanya hanya Yesus, maka keselamatan di dalam kekristenan ini kan jadi ada kacau balau gitu. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab jadi kontradiksi sendiri. Nah kalau ayat Alkitab itu kontradiksi, bagaimana kita bisa percaya keselamatan di dalam Alkitab itu benar begitu? Sampai sejauh itu nanti ya dampaknya. Iyalah, karena kan kalau semuanya Tuhan Yesus kan akan kontradiksi. Ketika Yesus berdoa kepada siapa? Ketika di atas kayu salib dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berdoa dengan siapa? Kalau hanya satu pribadi semuanya adalah Yesus only begitu. Iya. Itu bagaimana? Menjelaskan itu ya Pak. Iya. Jadi kan ini Alkitab kan jadi penuh kontradiksi, dan kitab suci yang kontradiksi itu pasti bukan dari Allah. Akhirnya orang akan meragukan eksistensi Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan. Gitu. Jadi akan cari kalau ini bukan firman Tuhan, dia cari yang mereka anggap firman Tuhan. Akhirnya kan tersesat ke dalam jalan yang lain. Iya, memang kalau kita lihat video Jesslyn dengan Ipung Atria, akhirnya mereka gini loh Pak, berdasarkan dari video yang saya tonton itu, justru awalnya si Jesslyn ini merasa kok bingung baca Alkitab gitu loh Pak. Karena menurut pemahamannya itu akhirnya dia lihat banyak kontradiksi, karena pemahamannya memang tidak menuntun kepada Yesus yang adalah Mesias, yaitu Allah yang menjadi manusia. Lalu dia bingung juga dengan eksistensi keberadaan Allah Bapa. Lalu ada lagi Roh Kudus, dia semakin bingung, makanya dia akhirnya menjadi mualaf gitu loh kira-kira. Sama yang sering bingung kan yang di Markus itu kan. Oke. Jadi dianggap Alkitab itu salah. Kenapa salah? Karena tidak bisa diaplikasikan atau tidak bisa dibuktikan. Oh iya. Markus pasal 16. Oh oke. 17-18 nih masih ya Pak. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Iya ya Pak? Iya. Jadi saya juga nonton video itu. Oh iya. Di Ipung Atria itu, Ustadz Ipung Atria itu ngutip ayat ini nih. Nah kan dia tanya ke Jesslyn itu. Pendetanya gemeteran berarti ya. Jadi kebetulan Cici Jesslyn itu dia jago bahasa Mandarin. Oh iya. Harusnya kalau sesuai dengan ayat ini, orang percaya itu nggak usah belajar bahasa Mandarin, otomatis bisa bahasa. Gitu katanya. Iya. Maksudnya bahasa asing itu bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Iya, bahasa Inggris, Rusia gitu ya. Jadi nggak usah belajar. Pokoknya jadi orang percaya aja, jadi pintar bahasa-bahasa baru. Tapi kalau ini gini loh Pak, kalau kita coba meliterasi Alkitab, kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia sekarang ini kan, maksudnya bahasa-bahasa yang baru bagi mereka itu apa sebenarnya? Ya, jadi ya bahasa-bahasa baru ini kalau ya bahasa yang ada ini gitu, tanpa harus belajar. Nah jadi si Jesslyn Ipung Atria itu tanya, kamu kan berarti kan nggak cocok ini. Kamu kan bisa Mandarin karena belajar, bukan karena dulu jadi Kristen otomatis jadi bisa bahasa Mandarin. Nah begitu, jadi tidak bisa diaplikasikan. Iya. Nah kemudian ayat 18 tadi kan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, nah gitu nggak mati. Ini yang bikin pendetanya gemeteran Pak, karena kalau dibacain disodorin sama racun. Dites. Ini maksudnya gimana sih Pak? Apakah semua orang Kristen jadi begitu Anda jadi orang Kristen, Anda jadi kebal sama racun gitu loh. Jadi maksudnya minum baikon nggak jadi soal gitu ya kan, kena kepatok ular kobra nggak jadi soal. Apakah memang Alkitab
mengartikan kalimat dalam satu ayat ini seperti demikian Pak Kurnia? Begini, kalau memang ditafsirkan dengan salah sebenarnya, maka jadi tidak bisa diaplikasikan. Iya. Gitu. Sebenarnya Alkitab itu adalah tidak ada di dalam Alkitab yang tidak bisa diaplikasikan. Sebenarnya. Iya. Jadi seperti Jesslyn, Ustadz Ipung Atria itu sebenarnya salah kalau dia pernah jadi Kristen. Iya. Berarti dia itu salah diajar. Berarti yang ngajar dia itu belum mengerti. Inilah yang diwanti-wanti sama Petrus itu, guru-guru palsu itu, kan gitu. Nah, jadi gini, mengartikan ayat ini, kalau tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, jadi semua orang percaya akan jadi tanda-tanda, diartikan seperti semuanya akan bisa lakukan ini, ya itu saya melihatnya itu salah tafsir. Jadi orang percaya yang dimaksud Alkitab ini bukan kita ini, bukan? Nah, coba kita bandingkan dulu sebelum kita lihat konteks ayatnya. Oke. Kita bandingkan dengan beberapa ayat. Nah, misalnya Kisah Rasul pasal 2. Coba dibaca dulu ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Nah, jadi gini, ini kan setelah khotbah Petrus di Yerusalem. Oke. Yang bertobat waktu itu memberi diri dibaptis kan ditambahkan 3.000 orang. Iya. Orang percaya semua kan? Iya, betul. Tetapi keterangan yang mengadakan mujizat siapa? Rasul-rasul. Nah, kalau tadi tanda-tanda ini diartikan semua orang percaya, berarti orang-orang yang percaya pemberitaan rasul kan melakukan juga kan? Iya. Nah, tetapi kan tidak. Iya. Nah, yang dicatatkan di sini yang melakukannya adalah rasul-rasul. Justru dampaknya adalah membuat mereka ketakutan karena mukjizat gitu ya. Jadi hanya rasul-rasul yang bisa melakukan. Oh, bukan semua orang Kristen bisa telan racun maksudnya? Iya betul. Karena kan 3.000 orang itu kan semuanya kan nggak lakukan, yang melakukan hanya rasul-rasul saja. Tidak ada keterangan begini. Coba lagi Kisah Rasul 5 ayat 12. Ayat 12 saya baca ya Pak. 12 sampai dengan ayat 15. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Nah, jadi oleh rasul-rasul. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Yeah. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan, dikumpulin ya Pak. Orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Ini ngantri berarti ini Pak. Supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya yang mengenai salah seorang dari, mengenai bayangannya doang lewat gitu, bisa menyembuhkan. Kan gitu. Nah, artinya ini kan Petrus. Bayangannya Petrus. Kalau 3.000 orang itu bisa menyembuhkan semua. Itu sebelumnya sembuh semua. Mereka kan nggak usah baring-baringkan nunggu bayangan Petrus gitu. Iya betul. Mereka langsung saja kan gitu. Oh gitu ya. Oh berarti ini bukan tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya itu bukan berarti semua orang yang percaya kepada Yesus, tetapi rasul-rasul sebenarnya. Rasul-rasul. Gitu. Jadi rasul-rasul. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Itu bukan semua orang percaya, tetapi orang yang, kalau kita balik ke Markus tadi, siapa sih orang percaya yang dimaksud yang akan disertai tanda-tanda ini? Coba di ayat 14-nya itu. 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Terus ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Berarti rasul-rasul nih ya Pak? Yang 11 rasul. Karena Yudasnya sudah mengkhianati tuh, sudah meninggal tuh. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi kalau kita baca ayat di atasnya, ini kan Maria Magdalena sudah lihat Yesus bangkit. Kasih tahu kepada mereka nggak percaya.
Yang rasul-rasul ini. Ya, rasul-rasul ini. Kemudian dua orang murid yang pergi ke Emmaus, keluar kota itu kan sudah lihat Tuhan Yesus. Iya. Kemudian kasih tahu mereka tidak percaya. Nah, Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri ke 11 ini, gitu kan. Ke 11 ini baru katanya kok udah diceritakan sama Maria Magdalena, udah diceritakan dua murid, mereka nggak percaya. Tuhan Yesus mencela kedegilan hati mereka, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, kan gitu. Maka Tuhan Yesus kemudian memberi perintah bahwa kalau mereka pergi ke seluruh dunia, nanti mereka harus pergi memberitakan Injil. Sebenarnya di ayat yang ke-6 itu, siapa yang percaya itu adalah, ini bentuk singular ya. Iya. Bentuk singular, dia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi dia yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, mereka ini kan jadi kejamak ini. Nah, sebenarnya mereka ini mengacu kepada ke-11 rasul-rasul yang tidak percaya dan tetap degil hatinya gitu. Sampai Tuhan Yesus harus ulang-ulang nampakkan diri kepada mereka gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang rasul-rasul itu, saya pakai kata yang gampang, lebih super daripada orang Kristen biasa ya Pak. Iya. Kualitasnya maksud saya gitu loh. Karena ada tanda-tanda yang melekat secara permanen dalam diri mereka yang orang Kristen biasa nggak punya. Betul. Nah, kita sebagai orang Kristen artinya nggak apa sih namanya? Kalau saya bilang, saya agak sulit juga mendefinisikan. Berarti kita sebagai orang Kristen tidak punya hak untuk mendeklarasikan bahwa kita memiliki kuasa yang sama yang dimiliki oleh rasul-rasul, bukan begitu? Betul. Karena tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Itu mereka ini, orang-orang percaya itu maksudnya adalah ke-11 rasul ini. Iya. Dan ibaratnya apa? Tanda-tanda, semua tanda-tanda ini meletakkan tangan orang lain dan dia pasti sembuh. Jadi bagi Petrus, bagi Paulus, bagi Thomas, bagi rasul-rasul itu tidak ada mudah-mudahan sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Udah sama dengan Tuhan dong ini Pak. Ya karena dikasih otoritas seperti itu sama Tuhan. Karena apa? Karena di ayat 20, kita lanjut di Markus tadi ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Iya, jadi gunanya tanda-tanda yang menyertai itu adalah untuk meneguhkan firman Tuhan yang mereka sedang sampaikan. Di mana Alkitab waktu itu belum ada ya Pak? Betul. Perjanjian baru maksudnya. Perjanjian baru belum dalam proses penulisan kan. Nah, mereka lah yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan perjanjian baru. Iya. Rasul-rasul itu. Nah, jadi spesial mereka. Nah, sementara kita ini hidup di mana pewahyuan sudah lengkap, sudah selesai ditulis. Nah, firman Tuhan ini sudah teguh belum? Ya sudah. Sudah kan? Ya. Nah, kalau firman Tuhan sudah teguh, masih perlu diteguhkan pakai tanda-tanda tidak? Iya. Orang nggak perlu mukjizat lagi biar percaya Pak. Iya. Sedangkan Yesus bikin, logikanya sedangkan Yesus jadi Mesias, turun menjadi manusia, Allah yang jadi manusia, dia bikin mukjizat supaya orang percaya Pak. Nah sekarang Alkitabnya udah selesai, kita masa butuh mukjizat lagi? Cukup lewat baca ini kita percaya. Kita percaya. Itulah beriman berdasarkan apa yang Alkitab nyatakan. Lalu saya jadi nggak enak juga. Memang tapi mau tidak mau kita harus bahas ini supaya orang Kristen tidak menjadi apa namanya. Jadi bukan tidak aplikatif gitu. Justru aplikatif sekali. Aplikatif kepada rasul-rasul. Gitu. Nah berarti kita kalau jalan, kalau orang sakit bayangan kita nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Gitu kan. Malah jadi tambah sakit. Karena kita flu, orang jadi flu juga. Orang bawa-bawa sapu tangan Paulus, kan gitu, iya. Sembuh gitu. Ya, kalau kita sehebat itu ya Pak. Kalau kita sapu tangan kita dibawa orang ketularan penyakit kan. Kita bekas flu, kita elap, kita kasih ke orang gitu. Nah, tapi lalu gini loh Pak. Kalau kita bilang itu akhirnya justru aplikasinya diterapkan kepada
rasul-rasul yang tadinya 11 ditambahkan Paulus 1, berarti 12 tetap jumlah mereka. Lalu bagaimana dengan fenomena kekinian, Pak? Saya lihat orang Kristen itu punya hobi yang fenomenal, karena kalau yang fenomenal udah pasti seru ditonton. Banyak saya lihat pastor-pastor mendemonstrasikan sakit belum ditebang tangan loh, Pak. Mau nempel tangannya udah sembuh gitu loh. Terus yang lumpuh bangkit berjalan sembuh. Itu siapa yang buat itu, Pak? Gitu loh. Pertanyaannya begitu. Kalau orang Kristen tidak punya kuasa seperti rasul-rasul zaman dulu, lalu tiba-tiba ada orang Kristen yang mengklaim dirinya sepertinya punya kuasa seperti rasul-rasul zaman dulu, itu kuasa dari mana? Bisa kalau saya nonton YouTube yang siapa yang rambutnya merah semua itu pesulap merah. Oh ya, pesulap merah katanya. Dia katanya pernah membongkar gitu, aksi yang begitu. Iya. Jadi sebelum aksi begitu, sebelum hari hanya, itu disurvei dulu, didatangin dulu. Oh. Dilihat dulu, dilihat. Oke, nanti itu menurut kesaksian si pesulap merah ini ya. Oke, nanti di acara itu didoakan ya. Tetapi sebenarnya ibu itu sudah bisa jalan berdiri, jalan beberapa langkah gitu bisa. Gitu. Memang sakitnya begitu. Nah, nanti didoakan gitu. Pakai kursi roda begitu. Ya nanti di KKR begitu sembuh. Ya karena memang sebenarnya sembuh. Sebenarnya ya begitulah dia bisa jalan beberapa langkah begitu. Berarti skenario gitu. Katanya begitu. Gitu. Ya kalau bukan skenario, ya bisa jadi iblis kasih kuasa. Karena begini, kan rasul sudah tidak ada. Iya. Karunia tanda-tanda ini adalah kas tanda untuk para rasul. Nah, kalau kita bilang, kalau kita membuka 2 Korintus 12 ayat 12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Gitu. Tadi kan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kena patok ular, minum racun, mau tidak mati. Memang ada murid-murid yang begitu ya? Begitu baca Kisah Rasul 28 ayat 4 dan ayat sampai ayat 7, coba Riko baca. Saya baca ya, Pak. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Paulus ya, Pak? Iya. Berarti dia dililit ular nih. Mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Nah, tadinya berpikir begitu. Oke. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ini pasti mati nih kan gitu ya? Menurut mereka nih. Iya. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Terus? Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi mereka berpikir begitu. Nah Paulus akhirnya gubernur di situ kan jadi percaya Tuhan, percaya pemberitaan Paulus. Nah jadi begini, bahasa-bahasa lain. Pada hari Pentakosta itu rasul-rasul itu mendapat lidah-lidah api di atasnya itu. Dan mereka berbahasa-bahasa lain. Dan bahasa-bahasa lain itu dimengerti oleh orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat itu. Yang merantau maksudnya? Yang tadinya merantau. Pulang kampung ke Yerusalem hari Pentakosta. Yeah. Melihat rasul-rasul itu kok berbahasa
bahasa mereka di perantauan. Gitu. Misalkan dia merantau ke Malaysia, bisa bahasa Malaysia misalkan betul. gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi yang merantau di Persia, rasul-rasul itu walaupun belum pernah ke Persia, mereka bisa yang mereka dengar rasul-rasul itu berbahasa Persia. Gitu. Yang mereka merantau dari tanah Arab, rasul-rasul itu berbahasa Arab. Begitu. Jadi yang mereka dengar itu rasul-rasul itu kok jadi bisa berbahasa-bahasa lain. Gitu. Dan mereka tahu artinya gitu loh ya. Mereka tahu karena itu dalam bahasa mereka. Gitu. Nah, kemudian orang Yahudi yang di situ, ya kan? Iya. Orang Yahudi yang di situ dengarnya ini mabuk ini Pak, mereka rasul-rasul ini. Yang orang Yahudi yang nggak ngerti. Ya, orang Yahudi yang di Yerusalem. Yang nggak bisa bahasa Arab. Nih ngomong apa nih orang gitu. Oh mabuk ini gitu ya Pak. Ini kan begitu. Padahal Rasul, itulah aplikasinya yang di Markus tadi. Mereka berbahasa lain. Itu di situ. Jadi memang aplikasinya bukan kepada semua orang percaya. Tidak semua orang percaya otomatis langsung bisa letakkan tangan sembuh gitu kan, bikin mujizat. Itu tidak begitu, karena itu adalah tanda-tanda untuk rasul-rasul secara khusus ya Pak. Secara khusus. Dan itu permanen. Tuh. Dan hanya rasul-rasul lah yang bisa melakukan tanda-tanda ini gitu. Filipus saja kan penginjil gitu. Dia pergi ke Samaria, ya kan? Iya. Pergi ke Samaria, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka ini supaya nanti dapat Roh Kudus itu perlu datang manggil Petrus sama Yohanes kan untuk menumpangkan tangan di situ. Jadi Filipus kali pun tidak bikin mukjizat. Filipus ada beberapa mukjizat yang dia lakukan, tetapi itu tidak semuanya dia bisa. Gitu. Dan kalau Filipus kan berarti kan sifatnya temporer. Iya. Gitu. Atas kehendak Tuhan lah. Betul. Gitu ya. Kalau yang lain itu temporer. Nah, kalau rasul-rasul itu melekat pada rasul-rasul. Jadi maksudnya temporer dengan melekat itu bagaimana coba kira? Ya kalau melekat itu setiap hari dia bisa, setiap waktu, setiap saat itu bisa dia lakukan gitu. Apapun, nggak ada batasnya. Gitu. Nah, kalau kita ini adalah temporer minta mujizat kan gitu. Iya, memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Tetapi kalau rasul-rasul tuh bikin mujizat. Gitu. Kalau nih, gini loh Pak. Oke, biar pemirsa ini artinya lebih gampang memahami. Andai hari ini kita hidup di zaman rasul-rasul. Misalkan, ini saya orang Kristen nih. Saya bertobat dan percaya ada orang sakit. Saya hanya berdoa saja. Biar minta Tuhan yang sembuhkan. Ya kalau ada rasul-rasul bawa kepada rasul. Seperti yang tadi. Woi, sehebat itu ya Pak. Susun deket-deket Petrus supaya ada bayangannya Petrus. Gitu. Gitu ya. Luar biasa. Memang demi untuk menegakkan firman Tuhan lah, makanya mereka punya kuasa sehebat itu ya Pak. Betul. Jadi itu kesesatan ya atau salah ajar sehingga menyebabkan orang berpikir Alkitab ini tidak aplikatif, tidak bisa dibuktikan. Jadinya kan malah meninggalkan ini. Salah gitu. Saya ingat ayat ini dikupas waktu debat antara orang Kristen dengan Muslim di YouTube Pak. Ini ayat ini seru sekali. Jadi begitu banyak perdebatan membahas tentang ayat-ayat Alkitab yang dipertanyakan oleh orang seberang, memang seru. Tetapi waktu memperdebatkan tentang ayat ini Pak, kisah Rasul ini, itu akhirnya kalau Bapak nih si pendeta bilang, ditanya, kalau Bapak ini orang percaya, Bapak minum ya, kan gitu. Si pendeta ini kan bingung juga. Kalau ditawarin baikon, bagaimana cara minumnya? Akhirnya dia bilang, ya udah kita minum sama-sama. Kita lihat siapa yang mati duluan. Ya jelas itu kalau itu salah tafsir kalau ini harus diterapkan kepada semua orang. Kan kita di awal sudah saya katakan 3.000 orang yang langsung dikhotbahin oleh Petrus tidak bisa bikin mujizat.
Iya. Tidak ada tanda-tanda ini menyertai mereka. Gitu. Ada orang melihat orang sakit, bukan mereka sembuhkan sendiri, bawa kepada Petrus yang rasul. Gitu. Paulus, ya kan, gigit ular, nggak ada masalah sama dia. Orang anggap dia dewa karena nggak mati ya Pak. Dilihatin nggak bengkak-bengkak nih nggak mati. Harusnya semaput sebentar itu kan gitu kan, langsung lewat. Itu saya lihat ada satu video di YouTube kalau nggak salah satu pastor di Amerika, dia lagi khotbah kan gitu, dia mau demonstrasiin ayat ini loh Pak. Dia pegang ular gitu, dipegang ular gitu, masuk ke leher. Emang semenit oke. Begitu masuk menit kedua udah mulai celeng, dan memang saya lihat, saya baca ternyata akhirnya pengkhotbah itu meninggal. Itu dampak salah tafsir. Gitu. Bisa mati, kan? Bisa mati, juga bisa akhirnya kalau salah menafsirkan tentang keselamatan itu membawa kepada kematian yang kekal lagi. Iya. Nah, jadi salah tafsir itu banyak. Gitu. Ini kan salah tafsir bisa bahaya. Ada orang menafsirkan juga katanya perjamuan kudus. Iya. Nah, itu juga bisa menyembuhkan itu. Ini dalam video ini gini loh Pak. Bicara soal perjamuan kudus. Jadi karena ada kata kudus, berarti kan mengkuduskan, gitu loh. Jadi karena ini adalah benar-benar darah Yesus, dianggap darah Yesus, daging Yesus. Ini kan artinya, ya siapa yang nggak percaya darah Tuhan sama daging Tuhan itu nggak punya puasa lah gitu loh Pak. Akhirnya mereka beranggapan harusnya ini punya power yang luar biasa, sehingga orang-orang Kristen sebenarnya jujur loh Pak, banyak orang-orang Kristen di luar sana yang mereka tidak berpengertian, mereka menganggap sakral sekali perjamuan sama roti perjamuan kudus ini loh Pak. Bahkan ada yang sampai dibawa ke rumah, dia simpan banyak-banyak. Kalau suatu saat nanti ada anaknya sakit, dikasih minum. Ntar kalau ada keluarganya sakit, dikasih minum. Gitu. Pertanyaan saya, kenapa rotinya nggak ditumbuk jadi roti bakar? Karena memang mereka menganggap bahwa khusus tentang perjamuan kudus ini sangat superior sekali. Karena memang makan darah dan daging Tuhan, Pak. Lalu bagaimana Alkitab menjelaskan ini benar-benar lurus gitu loh, Pak? Kalau kita baca 1 Korintus pasal 11, apa yang Alkitab katakan tentang perjamuan ini? Namanya dulu. Oke. 1 Korintus pasal 11 di ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ya, oke. Jadi mereka ini makan, katanya kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi Alkitab itu menamakan perjamuan itu adalah perjamuan Tuhan. Bukan kudus. Bukan kudus, gitu. Apa beda itu, Pak? Ya. Bedanya di mana? Kalau perjamuan kudus itu seperti itu alat untuk menjadikan orang kudus. Maka timbul persepsi-persepsi itu bisa menyucikan dosa, ya kan? Itu bisa menyembuhkan sakit penyakit. Nah, itu adalah persepsi-persepsi yang salah tentang perjamuan ini, karena memang namanya dibangun itu kudus kan gitu. Sorry Pak Guru, saya mau tanya dulu. Kata perjamuan kudus, apakah Alkitab ada catatan menulis benar-benar secara literal perjamuan kudus? Tidak ada. Tidak. Yang ada perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan. Dan esensinya berbeda jauh antara perjamuan Tuhan dengan perjamuan kudus. Jauh. Kalau perjamuan Tuhan bagaimana? Perjamuan Tuhan ini tidak ada catatan di dalam Alkitab. Perjamuan Tuhan ini itu untuk menyembuhkan orang. Oh, untuk apa jadi Pak? Kalau karena perjamuan Tuhan orang jadi sakit dan akhirnya meninggal, ada. Oh gitu ya Pak? Iya. Justru makan perjamuan Tuhan orang jadi sakit meninggal ada? Ada. Coba saya penasaran juga. Yang mana itu Pak Kurnia? Nah, di 1 Korintus pasal 11 ini, nah, ayat 27. Ini habis
habis makan perjamuan Tuhan justru meninggal. Ya. Bukan jadi sembuh. Bukan jadi sembuh. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi ia berdosa. Jadi makan tidak layak, berdosa kepada Tuhan. Iya, nah, oke. Kemudian ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang berarti banyak yang meninggal ya Pak. Banyak yang meninggal. Jadi bikin sakit ada, bikin sembuh nggak ada, bikin meninggal ada, tapi bikin sembuh tidak ada. Kok begitu Pak? Ya karena gunanya perjamuan ini memang tidak diuntukkan untuk menyembuhkan orang. Lalu itu untuk mengingat Tuhan sebenarnya. Oh. Nah, orang Korintus ini kan acara perjamuan Tuhan itu dipakai untuk pamer-pamer makanan kan gitu. Oh. Mereka tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Sebenarnya acara itu diperintahkan untuk dilakukan supaya jemaat itu bukan untuk pamer makanan tetapi untuk mengingat bagaimana darah Tuhan dicurahkan, tubuh Tuhan dihancurkan untuk menyelamatkan manusia. Berarti siapa saja yang melakukan upacara perjamuan Tuhan tanpa mengerti karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib, berarti menghina Tuhan. Betul, menghina. Dan atas itulah makanya Tuhan menghukum mereka sampai mereka mati. Oh, gitu. Nah, kalau Rasul Paulus bilang di ayat 22 itu, itu mereka kan menghina Tuhan. Ayat 23-nya mari gue baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Nah, ini jadi Rasul Paulus, walaupun dia tidak hidup langsung dengan waktu Tuhan Yesus kan. Iya. Nah, dia kan rasul yang belakangan. Iya. Cuma kan dia pernah secara khusus 3 tahun diajar oleh Tuhan langsung. Nah, maka dia bilang ini telah aku terima dari Tuhan. Iya. Lanjutkan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Iya, jadi menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, jadi upacara perjamuan Tuhan ini dilakukan ulang-ulang di dalam jemaat. Oh. Katanya memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi setiap jemaat lokal itu upacara perjamuan Tuhan ini dilakukan. Tapi ini loh Pak, saya boleh izin Pak, saya baca sampai ayat yang ke 29 ya Pak. Ini lebih tegas lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Luar biasa. Jadi mereka bikin perjamuan Tuhan tapi tidak menghormati Tuhan. Berarti gini loh Pak, kalau dasar upacara perjamuan Tuhan itu dilakukan untuk menyembuhkan berarti salah. Berarti mereka yang melakukan perjamuan Tuhan ini harus orang yang sudah percaya dan bertobat. Betul. Berarti harus yang sudah bergabung dalam jemaat. Berarti di luar dari jemaat tidak boleh. Iya. Oh, luar biasa.
Jadi ini kan acara perintah Tuhan untuk jemaat. Berarti upacara perjamuan Tuhan ini tidak boleh dibuka untuk umum. Iya, nggak boleh. Berarti orang yang belum percaya dan yang tidak percaya dilarang melakukan ini. Ya, dan harus anggota gereja setempat, karena perjamuan Tuhan itu kan acara jemaat mengingat Tuhan. Gitu. Jadi harus bersifat tertutup. Gitu. Jadi kalau berpikir itu malah itu bisa menyembuhkan, itu bisa menguduskan, itu adalah salah tafsir. Tentang perjamuan ini, tentang perjamuan Tuhan. Bisa bayangkan, kalau perjamuan Tuhan ini bisa menyembuhkan, maka rasul-rasul itu juga tidak perlu melakukan mujizat. Gitu. Iya ya Pak, logikanya begitu ya. Coba kita baca, padahal mereka kan ngapain juga undang-undang Petrus Paulus ya? Betul, bikin aja perjamuan Tuhan. Iya betul. Nah, kehidupan jemaat mula-mula di Kisah Rasul pasal 2 itu, mereka tiap-tiap kali berkumpul itu malah bikin mecah-mecah roti, bikin perjamuan Tuhan ini. Di ayat berapa Pak? Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. 41. Saya baca ya Pak. Ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertegun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, memecah roti kan. Nah, jadi mereka datang berkumpul ini bukan untuk acara kesembuhan, gitu. Mereka berkumpul ini memang dibuat untuk mengingat Tuhan. Jadi seperti perintah Tuhan ketika dia makan perjamuan terakhir itu, dia memegang roti, memecah-mecahkannya, inilah tubuhku. Menggambarkan roti ini menggambarkan tubuh Tuhan Yesus yang akan dihancurkan, dipakukan di atas kayu salib, dan juga dia memegang cawan berisi anggur. Inilah anggur melambangkan darahku, darah yang akan tercurah untuk sebagai penebusan dosa manusia, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sesuai dengan hukum Taurat kan begitu. Jadi juru selamat akan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dan ini yang diingat ketika mereka melakukan ini, mereka mengingat memang Tuhan sudah menyelesaikan dosa mereka di atas kayu salib. Jadi mereka diingatkan terus akan kasih Tuhan, sehingga apa? Pengharapan mereka tentang kedatangan Tuhan ya, itu terus terjaga, dan mereka hidup dalam pengudusan. Berarti upacara perjamuan Tuhan ini memang dilakukan oleh jemaat dalam rangka supaya jemaat tidak pernah lupa bagaimana kasih Tuhan. Betul. Dan itu akhirnya kan mendorong orang untuk membangun karakter yang kudus. Amin. Untuk jauh dari dosa. Ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu mengasihi dia. Luar biasa. Jadi jauhlah itu dari arti itu bisa menyembuhkan. Karena kalau itu bisa menyembuhkan, seperti saya bilang tadi, nggak usah orang jejer-jejer nunggu bayangan Paulus kan. Mereka sudah bikin aja sembuh semua. Iya. Memang luar biasa Alkitab ini ya Pak. Artinya kalau kita mencoba memahami kebenaran di dalam Alkitab dan kita tunduk kepada logika Alkitab itu sendiri dalam tanda petik, artinya tidak ada satu ayat pun yang bertentangan ya. Iya. Jadi gini, menjadi Kristen itu tidak cukup hanya pokoknya pergi ke gereja mana saja. Kenapa begitu Pak? Kan Jesslyn ini kan pergi ke gereja kan? Iya. Tadinya kan? Iya. Pergi ke gereja. Kalau menurut ceritanya dia pernah jadi worship leader. Iya, pimpin pujian. Gitu. Jadi sudah tahu banyak gereja. Gitu. Tetapi yang dia masukkan kan, yang dia pergi, dia dapat pengajaran, itu adalah gereja-gereja yang doktrinnya salah menafsirkan Alkitab.
Sehingga dia bisa ambil kesimpulan itu tidak aplikatif. Iya, akhirnya malah dia karena gini, realitanya kan kalau di gereja mengajar itu perjamuan itu bisa menyembuhkan. Iya. Tidak semua yang ikut perjamuan Tuhan sembuh kok. Harusnya sembuh semua. Harusnya sembuh semua kalau itu bisa menyembuhkan. Apa bedanya? Kan gitu. Dan akhirnya memang dia secara nyata mungkin melihat itu memang nggak ada kuasanya. Pak, ini satu lagi nih, gitu. ini tadi Pak Gurunya akhirnya keluar statement begitu, harusnya semua orang sembuh. Pertanyaan saya, ini saya agak sedikit jadi penasaran. Itu orang-orang yang dibariskan itu, yang kena bayangan rasul-rasul mau lewat itu tadi, berharap rasul-rasul lewat dan bayangannya akhirnya menyembuhkan mereka. Apakah mereka perlu percaya kepada Yesus supaya mereka sembuh, atau hanya rasul-rasul saja mau bisa sembuh? Rasul-rasul mau bisa sembuh. Wow. Yeah. Karena kalau sekarang kan orang di dalam KKR, asal kamu percaya kata dia gitu. Percaya semua ada syaratnya. Kan begini, ya, ini kan tanda-tanda ini menyertai rasul-rasul untuk meneguhkan firman yang dia sampaikan. Gara-gara itu malah jadi percaya. Betul. Gitu. Bukan modal percaya dulu. Betul. Kebalik ya Pak. Oh. Ya, waktu Petrus ketemu dengan Rasul Yohanes di serambi Bait Allah, ada orang lumpuh kan, minta uang. Iya. Petrus bilang, saya nggak ada duit nih gitu. Mas perak aku tidak punya. Dia nggak nanya kamu punya iman tidak, kan nggak gitu. Iya ya. Dia langsung bilang, oke. Dalam nama Yesus berjalanlah, kan gitu. Nggak nanya syarat iman kepada orang itu. Nah, setelah dia sembuh, barulah dia itu percaya omongan dari Petrus. Merinding saya. Gawat, luar biasa. Makanya di awal-awal itu Tuhan menopang mereka dengan tanda-tanda itu supaya orang percaya akan pemberitaan Paulus, Petrus. Kalau begitu, rasul-rasul itu berarti memang perwakilan daripada Yesus di tengah-tengah dunia ini. Betul. Toh kan kuasanya sama dengan Yesus ya Pak. Luar biasa. Nah orang Kristen sekarang nggak punya hak untuk mengklaim bahwa dirinya itu menggantikan rasul-rasul ya Pak. Ya, rasul-rasul kan nggak bisa digantikan. Iya ya. Jumlahnya saja nggak bisa ditambah. Harus 12 tetap. Harus 12 untuk bangsa Yahudi, satu tambahan untuk bangsa non-Yahudi. Gitu. Tidak boleh ditambah. Bisa bayangkan bagaimana itu kemudian orang berpikir itu bisa diturunkan. Iya. Nggak bisa. Ya. Diwariskan maksudnya. Diwariskan. Nggak bisa. Ada syarat jadi rasul kan tidak semua orang bisa. Iya. Ya, jadi bahaya sekali ada di dalam gereja, tetapi diajar dengan salah. Meskipun dalam gereja. Berarti gini, wanti-wanti dari Rasul Petrus itu betul-betul harus diperhatikan. Ada banyak guru-guru palsu. Ya. Perlu bijaksana menjadi orang Kristen dalam memilih gereja. Memang puji Tuhan, yang saya merasa memang saya bersyukur Pak. Saya berada di tengah-tengah jemaat yang mengajarkan Alkitab yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Setepat-tepatnya. Ya. Ada yang perlu ditambah lagi Pak Guru? Cukup. Baik, saudara, perbincangan kami malam hari ini memang menurut saya menarik sekali. Karena memang banyak orang-orang yang sebenarnya berusaha untuk mencari kebenaran di dalam Alkitab. Orang-orang yang seperti ini, bahkan kalau mereka ada di dalam gereja yang salah, mengajarkan ajaran yang salah, bisa jadi mereka akan menjadi tersesat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tujuannya ingin menyerang Alkitab? Itu jauh lebih berat lagi. Saudara, dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini, yang paling berharga adalah jiwa kita. Kalau pada akhirnya meskipun kita memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dan akhirnya kita binasa, jiwa kita tidak selamat, tentu akan menjadi sia-sia. Karena kita hidup hanya sebentar saja.
Justru yang paling penting dalam hidup ini adalah di mana kita bisa menemukan kebenaran yang benar-benar bisa menuntun kita kepada keselamatan. Dan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan di mana tidak ada kitab-kitab lain yang setara dengan Dia. Tetapi untuk menemukan kebenaran di dalamnya, Anda perlu dituntun kepada jemaat yang mengajarkan Alkitab yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Begitu ya Pak Kurnia. Baik, kami berharap video malam ini bisa menuntun Anda kepada kebenaran. Dan kami juga berdoa supaya lewat kebenaran yang Anda temukan malam hari ini bisa menuntun Anda kepada keselamatan. Ingat, keselamatan hanya satu jalan. Tidak ada jalan lain. Hanya lewat Yesus saja. Kita percaya bahwa segenap dosa dunia ditanggung hukumannya di atas kayu salib lewat kematian Yesus Kristus. Kalau Anda sudah percaya, maka di hadapan Allah Bapa, kita tidak berdiri di depannya sebagai orang yang harus dihukum ya Pak. Saya tidak lagi berdiri sebagai orang yang harus dihukum, karena hukuman saya sudah ditanggung. Anda memilih yang mana? Anda lebih memilih hukumannya ditanggung oleh Anda sendiri atau ditanggung oleh Yesus Kristus? Terima kasih Pak Kurnia sudah memberikan penjelasan yang begitu gamblang malam hari ini. Kita berharap supaya percakapan kita malam hari ini bisa memberikan edukasi bagi banyak orang. Selamat malam Pak Kurnia. Baik, selamat malam. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Selamat malam dan salam Maranatha.